Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kembali kalau pagi hari ini kita boleh mendengar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Kita membaca bersama. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Setelah pagi hari ini kita akan membahas satu tema tentang tawar hati. Tawar hati atau kecil hati, mudah menyerah, ya kira-kira seperti itu. Dengan satu tema tidak tawar hati dalam menghadapi kesulitan. Saudara, terlalu lama menderita di dalam menjalani kehidupan itu bisa membuat kita ini menjadi orang yang lemah iman, bahkan menjadi orang yang frustasi. Bahkan kita tahu bahwa penderitaan seringkali bisa dengan cepat memalingkan hidup kita dari Tuhan. Namun saudara, kalau kita melihat ada juga orang-orang yang semasa hidupnya itu tetap kuat di dalam menjalani beban hidup dan pergumulan yang dialami. Salah satunya kita lihat kehidupan Paulus. Kita tahu bahwa kehidupan Paulus semasa hidupnya sampai dia mati tidak mudah. Dia memberitakan Injil Kristus, namun seringkali dia disalahartikan. Bahkan seringkali dia mengalami kesulitan di dalam perjalanan dia ketika memberitakan Injil. Bahkan kalau kita lihat lagi, belum beban hidup pergumulannya kepada satu gereja yang seringkali membuat dia sedih, membuat dia kecewa. Ketika jemaat yang sudah diajar firman Tuhan namun tidak memberikan sikap hidup yang baik dan justru hidup dengan tidak benar, itu membuat Paulus seringkali frustasi menjalani hidupnya, membuat Paulus seringkali merasa kecil hati sebagai pengabar Injil. Tetapi saudara, kalau kita lihat di dalam kehidupannya, Paulus tidak pernah menyerah. Dia tetap kuat, dia tetap menjadi pengabar Injil yang setia, dia tetap setia kepada Tuhan. Apa kira-kira saudara yang membuat hati Paulus tetap kuat di dalam menjalani kehidupan yang pahit itu? Kalau kita pelajari dari ayat ke-16, dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, Paulus memandang bahwa penderitaan di dalam kehidupannya itu bukan semata-mata Tuhan memberikan satu beban yang begitu berat, tetapi Paulus memiliki pandangan bahwa penderitaan yang dia alami itu adalah sarana untuk memperkuat dirinya dan mematangkan imannya. Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang ia alami itu membuat dia frustasi memang. Karena semakin hari dia rasa manusia lahiriahnya itu, tubuh lahiriahnya itu semakin merosot. Tambah lama tambah melemah, apalagi ditambah dengan beban hidup yang harus ia pikul. Seringkali ia harus disiksa, dipenjara, didera di luar batas, bahkan dihina orang. Tapi dia menyadari bahwa justru melalui pergumulan itu imannya menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Dia mengatakan meskipun manusia lahiriah semakin merosot, tetapi dia tahu meskipun dia mengalami kemerosotan pada tubuh fisiknya, namun manusia batiniahnya itu diperbaharui hari demi hari. Seorang penulis bernama William Barclay mengatakan bahwa di dalam menjalani kehidupan pasti terjadi bahwa kekuatan tubuh atau manusia lahiriah kita itu semakin hari semakin menurun. Tetapi dalam menjalani kehidupan harus terjadi pula bahwa jiwa kita, manusia batiniah kita itu terus bertumbuh, saudara. Penderitaan yang mengakibatkan tubuh kita, tubuh fisik ini semakin lemah, tetapi penderitaan itu tanpa sadar sebenarnya kalau kita lewati dengan tekun, itu akan menguatkan otot jiwa kita, saudara. Sama seperti Yakobus pasal yang pertama ayat kedua sampai 4 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan,
sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, beban hidup apa yang sedang saudara pikul hari ini, mari tetap kuat di dalam Tuhan. Mari, sekalipun tubuh fisik kita merosot, hari demi hari kita merasa frustasi, tapi biarlah hati manusia batiniah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita percaya pergumulan yang kita hadapi hari ini, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tetap menguatkan kita. Amin.